Hai Sobat Getno. Di dunia, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan beragam suku bangsa. Setidaknya ada lebih dari ribuan suku yang mendiami sekitar 17.000 pulau di Nusantara. Namun sayangnya, pembangunan dan perkembangan dunia modern saat ini banyak merusak pelestarian budaya suku asli tersebut, terutama suku-suku primitif yang tinggal di pedalaman hutan. Banyak beberapa yang memilih untuk hijrah ke kota-kota besar, akan tetapi banyak juga yang masih memilih untuk tetap bertahan dengan adat dan kepercayaannya. Berikut ulasan beberapa suku primitif yang terancam punah. Suku Mentawai. Suku Mentawai merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai di bagian barat Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai terdiri dari beberapa pulau, namun memiliki 3 buah pulau utama yang banyak dihuni, yaitu Pulau Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Siberut. Suku Mentawai ini disebut suku tertua yang ada di Indonesia loh Sobat Getno. Suku Mentawai ini diyakini oleh peneliti sudah mendiami Kepulauan Mentawai sejak tahun 500 sebelum Masehi. Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaannya sendiri. Kepercayaan ini disebut sabulungan. Mereka percaya seluruh benda yang ada di dunia ini memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dirawat dengan baik, maka roh ini akan bergentayangan dan menyebabkan kesialan, dan juga menyebabkan munculnya penyakit. Oleh karena itu, suku Mentawai sangat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap benda-benda yang mereka anggap sakral. Suku Mentawai dikenal di dunia karena tatonya yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Tato adalah hal wajib bagi si kere atau dukun suku Mentawai. Memang, tato bagi masyarakat Mentawai tidak wajib, tetapi wajib bagi si kere. Suku Mentawai memandang tato sebagai sebuah identitas, jadi bukan hanya sebagai aksesoris ataupun hiasan di tubuh saja. Tato itu menggambarkan keseimbangan antara penghuni hutan dengan alam. Sejak masuknya orang luar dan perkembangan zaman suku Mentawai sudah berada pada generasi terakhir, karena banyak anak-anak suku Mentawai yang tidak mengikuti budaya tradisional yang ditanamkan para leluhurnya. Suku Korowai. Suku Korowai merupakan suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua, berpopulasi kurang lebih 3.000 orang. Suku Korowai memiliki tradisi dan kebudayaan yang cukup unik. Keberadaannya juga tidak mudah untuk ditemukan, terutama karena jumlahnya yang kini tidak lagi banyak. Suku terasing ini hidup di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah bahkan bisa mencapai ketinggian 50 meter dari permukaan tanah. Karena bertempat tinggal di atas pohon, julukan manusia pohon seringkali disematkan untuk orang-orang Korowai. Bukan tanpa alasan, hal tersebut mereka lakukan untuk melindungi diri dari serangan hewan buas dan resiko banjir. Selain keunikan berupa rumah di atas pohon, suku Korowai juga memiliki bahasa percakapan sehari-hari berupa bahasa Auyu Dumut yang biasa digunakan sebagai bahasa komunikasi oleh kebanyakan suku di Papua Tenggara. Suku Korowai sangat patuh pada adat. Mereka mengenal pesta sagu. Ritual ini dilakukan setiap terjadi kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada momen seperti itu, barang-barang bernilai sosial seperti babi, gigi anjing, dan kerang disajikan kepada kelompok yang menyelenggarakan ritual. Kelompok yang menerima wajib membalas pada pesta berikutnya. Suku Togutil. Suku Togutil yang dikenal juga dengan nama suku Tobelo ini mendiami hutan Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Togutil sendiri memiliki arti suku yang hidup di hutan, atau dalam bahasa Halmahera, Ponganamo Nyawa.
Suku Togutil terkenal dengan sebutan nomaden, dan karena itu kehidupan mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan asli. Maka dapat dikatakan hutan adalah alam yang paling tepat untuk pemukiman mereka. Mereka tinggal di hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo, dan Buli. Keseluruhan daerah ini termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Suku Togutil umumnya bermukim secara berkelompok di beberapa area hutan. Tak jarang pula mereka mendiami tempat di sepanjang aliran sungai, sehingga tempat tinggal mereka dekat dengan aliran air sebagai sumber kehidupan. Umumnya, rumah kediaman suku Togutil terbuat dari kayu dan bambu, sedangkan atap rumahnya terbuat dari daun palem berjenis Livingstonia. Kebanyakan rumah suku Togutil ini tidak memiliki dinding. Kebanyakan orang-orang Togutil kini hidup di wilayah pesisir. Namun, ada pula beberapa dari orang Togutil yang mulai hidup di daerah perkampungan masyarakat dan menjalani kehidupannya seperti masyarakat lainnya. Mereka juga berpakaian secara pantas dan mulai mengenal pendidikan formal. Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam memiliki beberapa sebutan lain, yakni suku Kubu, orang Rimba, atau orang Ulu. Mereka adalah suku bangsa minoritas yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Kebiasaan mereka mencari makan dengan cara berburu, selebihnya ialah meramu. Mereka biasa menggunakan tombak bermata besi, parang, hingga lembing kayu. Selain tumbuhan, mereka biasa berburu ular, kelelawar, hingga jenis rusa. Perburuan mereka terkadang juga menggunakan jerat sebagai perangkapnya. Suku Anak Dalam memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Mereka tinggal dalam keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari pasangan suami istri dengan anak-anak yang belum menikah. Lalu ada keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga kecil dari pihak kerabat istri. Sebagian besar masyarakat suku Anak Dalam masih menganut kepercayaan animisme. Namun, ada juga beberapa puluh keluarga yang telah memeluk agama Islam. Seperti halnya pada setiap kelompok masyarakat, suku Anak Dalam juga memiliki aturan hidup atau hukum adat yang harus ditaati oleh seluruh warganya. Ada 4 aturan hidup yang harus dijalankan, yaitu 1. Melangun. Melangun adalah sebuah kebiasaan hidup berpindah-pindah atau nomaden yang masih dijalankan oleh suku Anak Dalam. Perpindahan dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal. Mereka akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat tinggal baru, sebagai cara untuk menghilangkan duka mereka karena ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Kegiatan melangun akan terus dilakukan sampai rasa sedih mereka hilang. 2. Pantang dunia terang. Dunia terang yang dimaksud adalah kehidupan di luar hutan rimba yang menjadi tempat tinggal suku Anak Dalam. Masyarakat yang tinggal di luar hutan rimba disebut sebagai masyarakat terang. 3. Mandi. Suku Anak Dalam sangat membatasi diri mereka dalam aktivitas sehari-hari, termasuk juga saat mandi. Proses mandi hanya dilakukan dengan menyeburkan diri ke dalam sungai dan membasuh diri hingga mereka merasa sudah bersih. 4. Larangan berduaan laki-laki dan perempuan. Aturan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suku Anak Dalam ternyata cukup keras dan keduanya dilarang berduaan. Jika ketahuan melanggar, maka akan dikenai hukuman berupa kawin paksa. Namun, sebelum dikawinkan, mereka harus menjalani hukuman cambuk dengan rotan terlebih dahulu. Hukum adat ini dianggap sangat memalukan bagi kedua belah pihak orang tua. Bagaimana Sobat Ketno? Itulah beberapa ulasan mengenai suku primitif yang ada di Indonesia yang terancam punah. Semoga keberadaan suku-suku primitif di Indonesia ini
tetap terjaga kelestariannya ya. Untuk info menarik lainnya, pantengin terus channel kita. Akan ada update video menarik lainnya. See you!